Selamat sore Sobat Traders. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Balik lagi dengan Junior untuk sesi webinar sore ini. Untuk kali ini Junior mau share secara simpel aja perbedaan dari trading forex dan juga bisnis konvensional lainnya. Karena banyak banget ya yang nanya, kenapa sih kita harus pilih trading forex daripada bisnis lainnya? Misalkan kayak buka coffee shop atau misalkan buka rumah makan mungkin ya. Nah, sebelum kita apa namanya membahas tentang perbedaan dari pasar forex dan maksudnya bisnis forex dan juga bisnis konvensional lainnya, untuk hari ini itu tidak ada news yang high impact, hanya ada tadi malam saja ya ada rilisnya FOMC di mana hasilnya rapat FOMC selama 2 hari telah berakhir dan kebijakan moneter akhirnya dirilis tadi malam. Fed kembali memangkas suku bunga acuan 25 BPS menjadi 3,75% sampai 4% dan berjanji akan menghentikan program kuantitatif tightening pada tanggal 1 Desember 2025. Nah, keadaan ini direspon pasar dengan positif pada awalnya, tetapi saat Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa dia tidak menjamin akan kembali memangkas suku bunga pada bulan Desember, maka pasar bereaksi negatif. Keadaan ini sebenarnya wajar karena jika dilihat data terakhir yang tersedia sebelum pemerintahan Federal Amerika Serikat di shutdown, angka inflasi terlihat naik menjadi 3% dan pasar tenaga kerja melemah. Nah, itu hasil dari news semalam di mana teman-teman bisa lihat ya 2 minggu terakhir ini emas dari segi pergerakannya sangat luar biasa ya. Jadi semoga dari segi psikologis, dari segi money manajemennya teman-teman juga aman ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman bermain dengan aman, dengan nyaman dan juga menggunakan lot terkecil itu sudah dipastikan aman ya. Kalaupun harus terbawa floating pasti tetap bakal kejemput. Tuh, nah. Selanjutnya untuk area-area yang bisa teman-teman tandain hari ini, sebentar ya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk area hari ini itu pergerakannya sudah mencapai 4.005 ya, lagi terbang banget. Di 5 menitnya kita lihat di H1. Nah, cukup jauh ya terbangnya. Kita perbesar dulu. Oke. Nah, dengan harga running sekarang, teman-teman bisa tandain area resistennya di 4.010. Dimana kalau misalkan area ini ke break, teman-teman bisa tandain untuk area resisten duanya di area 4.070. Sebenarnya untuk resisten, terus juga support, itu bisa menggunakan perhitungan yang sudah ada kalkulatornya. Bentar ya. Atau mau pakai analisa sendiri juga is oke. Untuk area supportnya sendiri itu ada di area 3.886. Atau misalkan terdekatnya dulu deh ya. Kita lihat di sini. Di 3.918 ini sebagai area supportnya. Fungsinya yaitu adalah untuk menentukan area-area yang akan terlewati. Seperti sekarang nih harga running tadi udah sempat ke 4.005 kan. Kalau misalkan 4.010-nya ke break itu berarti emas akan melanjutkan kenaikannya. Begitupun sebaliknya kalau area 4.010 tidak ke break itu tandanya hanya koreksian aja dan emas akan melakukan penurunan apalagi setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, jadi tadi itu adalah seputar analisanya.
Selanjutnya adalah untuk perbedaan dari bisnis trading dan juga konvensional. Ya, mungkin banyak banget sobat traders yang punya modal tapi bingung harus harus bisnis apa, harus buka usaha apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di pasar konvensional, itu yang pertama adalah modalnya sama sebenarnya. Misalkan teman-teman punya modal 100 juta. 100 juta dengan trading atau 100 juta dengan bisnis konvensional itu sangat berbeda. Di mana untuk pasar konvensional nih, ambillah contoh misalkan mau buka coffee shop. Dari 100 juta yang dimiliki itu kan berarti kita harus sewa tempat. Sedangkan kalau di trading forex kita udah nggak perlu tempat, kita bisa lakukan di mana aja, kapan saja selama ada jaringan. Yang kedua, itu harus ada beli bahan pokok yang akan dipakai saat berbisnis. Sedangkan untuk trading, kita sudah tidak perlu beli bahan apapun lagi. Jadi, modalnya udah menjadi modal. Nah, terus untuk pasar konvensional, itu sebentar ya. Hmm. Sebentar ya teman-teman, ada sedikit kendala sepertinya. Oke, nah selanjutnya dari modal itu selain jadi harus sewa lahan, harus beli bahan pokok, harus gaji karyawan gitu ya, harus ada kosnya. Nah kalau dari trading forex, 100 juta yang sobat punya, yang traders punya, itu sudah full menjadi modal. Tidak perlu sewa tempat, tidak perlu bayar karyawan, dan juga tidak perlu membeli bahan pokok. Tapi semua produk yang ingin diperdagangkan sudah ada dan tidak berbayar kalau misalkan teman-teman tradingnya di Dimex ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar trading biasanya berbayar ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, bahkan sampai 80 juta untuk satu kali edukasi aja. Sedangkan kalau misalkan dari Dimex, teman-teman udah nggak perlu bayar apapun lagi, kita free edukasi, cukup siapkan modal untuk tradingnya aja. Jadi udah nggak perlu tuh apa namanya ngeluarin uang lebih lagi buat belajar atau misalkan uang modalnya dipakai untuk sewa lahan dulu, terus gaji karyawan dulu udah nggak perlu. Seperti itu. Oke, mungkin eh, itu aja yang mau Junior share hari ini. Buat sobat trader yang mau transaksi harap hati-hati. Tolong dijaga money manajemennya dan juga gunakan not bijak. Happy trading, salam profit.